Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Pada materi ini kita akan belajar membuat modul ajar untuk satu ruang lingkup materi pada jenjang SD. Kita akan menggunakan mata pelajaran IPAS sebagai contoh dalam video ini. Sebelum memulai, Ibu dan Bapak Guru dapat mengunduh terlebih dahulu contoh cuplikan ATP untuk mata pelajaran IPAS di fase B. Jika Ibu dan Bapak Guru sudah mengikuti langkah-langkah di materi-materi sebelumnya, maka beberapa komponen-komponen penyusun modul bahan ajar sudah terpenuhi. Kita bisa lihat di sini. Untuk membuat modul ajar yang utuh, kita tinggal melengkapi komponen-komponen yang lain. Kompetensi prasyarat dan target peserta didik didapatkan dari hasil asesmen diagnostik yang dilakukan di awal. Terkait dengan asesmen diagnostik, akan lebih rinci dibahas pada topik asesmen. Untuk melengkapi komponen lainnya, akan lebih mudah kalau kita membuat rancangan kegiatan terlebih dahulu. Saat akan merancang kegiatan, lihat lagi ATP, ruang lingkup materi, pemahaman bermakna, dan rencana asesmen yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada contoh kali ini, kita akan membuat modul ajar IPAS dengan mode pembelajaran daring. Kegiatan juga dirancang berlandaskan dengan visi dan misi sekolah. Berdasarkan ATP yang sudah kita punya, kita lihat alokasi waktu dan jumlah pertemuan untuk ruang lingkup materi yang akan dibuat modulnya. Dari contoh ini, kita memiliki alokasi waktu 5 kali tatap muka dengan durasi setiap tatap muka selama 2 JP. Dari tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan rencana asesmen yang sudah dibuat, kita membuat gambaran besar kegiatan untuk setiap pertemuan. Kita lihat di sini contoh kerangka kegiatan mengenai ruang lingkup daur air di fase B. Setelah memiliki kerangka kegiatan keseluruhan pertemuan, kita tinggal membuat rincian kegiatan untuk setiap pertemuan, termasuk pertanyaan pemantik serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Karena kita menggunakan IPAS sebagai contoh, maka strategi kegiatan selalu mengutamakan keterampilan proses sebagai elemen dari mapel IPAS. Misal untuk pertemuan 1, kita rumuskan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Dari kerangka kegiatan yang sudah dibuat, kelas dapat dimulai dengan curah pendapat mengenai peran air bagi kehidupan murid. Lalu dilanjutkan dengan curah pendapat untuk pertanyaan pemantik lainnya. Kemudian, murid akan mengamati kemana air di sekitarnya mengalir beserta kondisinya. Untuk itu, sebelumnya perlu ada pengarahan kegiatan terlebih dahulu. Murid menceritakan hasil pengamatannya di kelas. Guru memasukkan konsep daur beserta istilahnya berdasarkan hasil pengamatan murid. Selanjutnya, murid menyelidiki lebih lanjut dan membuat alur perjalanan air di sekitarnya dengan konsep daur air. Kegiatan ini dilanjutkan sebagai PR. Perhatikan bahwa kata kerja yang disorot merupakan keterampilan proses. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, murid akan melakukan presentasi tugas mengenai perjalanan air yang dibuatnya. Maka kita bisa kembali menggunakan pertanyaan pemantik yang sama dengan pertemuan ke-1, karena pada pertemuan ini murid akan menjawab pertanyaan tersebut. Pada pertemuan selanjutnya, karena sudah masuk ke tema kegiatan baru, maka kita dapat menyiapkan pertanyaan pemantik yang baru. Hal ini bergantung dengan kegiatan yang dirancang, sehingga dapat berbeda-beda antar modul ajar. Pada pertemuan ini, karena murid akan mempresentasikan hasil karyanya, maka perlu memikirkan dulu teknik kegiatan presentasi secara daring yang efektif dari segi waktu.
Guru dapat memanfaatkan aplikasi seperti Padlet atau Jamboard yang memungkinkan murid untuk mengunggah karya dan memberikan komentar untuk karya temannya. Di pertemuan awal, perlu disampaikan dulu teknis kegiatan presentasi. Kemudian, guru memberikan waktu kepada murid untuk mempersiapkan galerinya. Setelahnya, murid diajak untuk melihat karya teman-temannya dan memberikan umpan balik. Guru pun melakukan hal yang sama. Sepakati waktu untuk kegiatan ini, misalnya 30 menit. Setelah itu, guru dapat memberikan klarifikasi bagi konsep yang kurang tepat atau memberikan penguatan konsep. Kegiatan dapat ditutup dengan refleksi belajar yang dilakukan murid. Perhatikan kembali bahwa kata kerja yang disorot merupakan keterampilan proses. Ibu bapak guru, cara tadi kita lakukan untuk semua pertemuan. Sampai pada akhirnya kita sudah memiliki rincian kegiatan satu ruang lingkup materi dan kebutuhan sarana prasarana. Selanjutnya, kita pikirkan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada pertemuan ke-1, kita memerlukan lembar aktivitas air sebagai sumber kehidupan untuk memandu murid berkegiatan. Kita juga membutuhkan rubrik penilaian serta sumber belajar untuk menunjang pemahaman konsep dalam kegiatan daring. Dan seterusnya sampai pertemuan akhir. Dengan mengetahui waktu kebutuhan, ibu dan bapak guru dapat mengatur prioritas waktu untuk menyiapkan perangkat ajar. Setelah semua kita rancang, kita dapat melihat kembali dimensi profil pelajar Pancasila yang dibangun melalui kegiatan dalam modul ajar tersebut. Misalnya, dalam contoh modul ajar IPAS mengenai daur. Ini akan membantu membangun dimensi bernalar kritis lewat kegiatan-kegiatan yang melatih keterampilan proses murid. Kemudian, murid juga akan dilatih mandiri yang terbangun karena mereka akan melakukan pembelajaran mandiri dan kegiatan asesmen secara mandiri di rumahnya. Selain itu, murid akan berlatih untuk menggunakan kreativitasnya saat merancang percobaan sendiri dan menyampaikan hasil pembelajarannya melalui berbagai media dalam pameran karya. Profil pelajar Pancasila ini bisa jadi berbeda pada modul ajar yang lain. Karena profil ini bergantung pada strategi pengajaran yang kita rancang. Melalui kegiatan pembelajaran dalam modul ini, misi sekolah terkait melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan pendekatan STEM pun bisa dilakukan. Tentunya, ibu dan bapak guru dapat merancang pendekatan yang berbeda sesuai dengan visi misi sekolahnya masing-masing. Dari rancangan yang sudah dibuat ini, akan memudahkan kita untuk menyusun modul ajar yang utuh untuk satu ruang lingkup materi. Komponen-komponen ini bukan satu keharusan. Silahkan ibu dan bapak sesuaikan. Hasil akhir modul ajar yang dibahas pada video ini dapat guru lihat dan unduh di lampiran. Ibu dan bapak guru, murid dalam kelas memiliki kebutuhan, kondisi, dan minat yang berbeda-beda. Maka saat membuat modul ajar, rancanglah kegiatan yang dapat mengakomodasi karakteristik murid yang beragam, sehingga murid pun tentunya akan lebih menikmati proses belajar. Mengutip kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Seperti itulah modul ini dibuat. Murid diberikan kebebasan untuk membuat tugasnya, baik itu tugas perjalanan air maupun tugas percobaan penjernihan air, semua dengan minat dan kreativitas masing-masing. Guru hanya memberikan arahan kegiatan, pertanyaan pemandu, serta umpan balik. Ibu dan bapak guru, berkolaborasilah untuk membuat modul ajar, bisa dengan sesama guru yang mengajar di level yang sama atau dalam KKG. Setelah menggunakan modul di kelas, lakukan refleksi sendiri atau bersama rekan-rekan guru untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan bapak guru juga dapat mempelajari lebih mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid.
Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.